Kamu udah tahu belum info ini? Info apa tuh? Coba lihat. Bentar ya, aku searching dulu. Prabowo Subianto resmi copot Gibran sebagai wakil presiden. Hah? Ini bener nggak sih? Enggak, itu nggak benar kayaknya. Tapi kayaknya ini bener loh. Enggak, itu nggak benar. Gak apa sih, serius banget. Ini hanya ada berita lagi booming tahu. Kok ada ya? Ini lagi booming banget tahu. Bentar. Tapi serius lah bener. Kok masih percaya berita gini ya? Tapi ini bener tahu. Ini bener. Ini nggak bener. Nggak benar sih. Kan udah tahu belum informasi ini? Ibu kan yang lagi viral itu ya? Iya. Ya, tapi ini tahu bener. Masa sih? Enggak deh, nggak benar itu. Ya ini mah udah benar, soalnya udah ada hashtag real nove gitu. Tapi ini juga lagi booming nggak sih? Iya, ini soalnya ini benar tahu. Ini informasinya nggak valid. Tapi ini lagi booming nggak valid ini. Stop! Hari gini kalian masih percaya berita ginian? Daripada kalian pusing, stres, blunder, yuk ikut aku! Kalian gak mau kan pusing, blunder, stres dengan informasi yang menyebar di media sosial? Yuk belajar bareng aku mengenai disinformasi dan hoax! Nah teman-teman udah pernah dengar disinformasi dan hoax belum? Kalau belum sini aku kasih tahu. Nah jadi apa sih itu disinformasi dan hoax? Nah disinformasi adalah penyebaran informasi yang salah namun tetap disebarkan dengan sengaja dengan maksud untuk menipu, menyesatkan, dan memanipulasi orang lain sehingga dapat menimbulkan kebingungan pada publik. Nah, hoax merupakan informasi yang tidak benar yang disebarkan dengan sengaja dan bertujuan untuk menyesatkan, memanipulasi, atau menyebabkan kebingungan di tengah memanfaatkan fakta yang salah atau konten yang dimanipulasi untuk menciptakan narasi tertentu demi mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi apa sih tujuan penyebaran disinformasi dan hoax tersebut? Nah, hoax dan disinformasi memiliki beberapa persamaan yang signifikan. Yang terutama adalah dalam hal tujuannya, yaitu untuk menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan. Kedua istilah ini merujuk pada penyebaran informasi yang tidak benar atau sengaja dimanipulasi dengan tujuan untuk menyesatkan atau mempengaruhi persepsi publik. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi, teman-teman semua udah tahu belum kalau sebenarnya kasus-kasus disinformasi dan juga hoax di Indonesia itu bisa mencapai 1 sampai dengan 2 kasus per harinya. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi Indonesia, dari awal Mei sampai dengan 11 Mei 2025, terdapat beberapa kasus hoax yang ada di Indonesia. Di antaranya, yakni berita Presiden Prabowo resmi copot wakil presiden pada akhir April 2025, yang dimana hoax ini disebarkan melalui YouTube. Kemudian ada tautan untuk mendapat rumah gratis dari pemerintah yang tidak lain ini merupakan tautan phishing atau penipuan yang disebarkan melalui media Facebook. Kemudian berita 2 orang ditangkap atas tuduhan ijazah palsu dan lagi-lagi disebarkan melalui Facebook. Kemudian adanya tautan pendaftaran CPNS KPK yang lagi-lagi merupakan link phishing untuk melakukan penipuan yang disebarkan melalui TikTok. Selanjutnya, itu ada video tentara Rusia berkunjung ke Indonesia untuk membantu menyerang Malaysia yang disebarkan melalui aplikasi TikTok. Kemudian ada video Netanyahu mengancam Presiden Prabowo Subianto yang disebarkan melalui Instagram. Teman-teman ada yang tahu siapa itu Netanyahu? Jadi Netanyahu ini merupakan Perdana Menteri dari Israel yang mana beliau mengancam presiden kita, yaitu Presiden Prabowo Subianto, terkait dengan perkataan Pak Prabowo mengenai memindahkan 100 orang Gaza ke Indonesia. Kemudian ada video seorang WNI di Kamboja bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari gedung lantai 13 yang disebarkan melalui Facebook. Dan kemudian ada promosi penggunaan obat mata menggunakan soda dapur yang disebarkan melalui media Facebook. Selanjutnya, ada artikel Deddy Mulyadi disebut orang yang melakukan ijazah Jokowi sebagai kaum radikal yang disebarkan melalui Facebook.
Kemudian ada berita Haritanu Sudibyo yang bertemu mantan Presiden dan Perdana Menteri Israel pada 2025 yang disebarkan melalui aplikasi X atau aplikasi Twitter. Kemudian ada oknum TKI yang mendapatkan bantuan sebesar 300 juta dari BP2MI yang disebarkan melalui Facebook. Dan yang terakhir adalah mengenai perpisahan Paus Fransiskus dengan anjing peliharaan yang disebarkan melalui dengan media Facebook. Jadi berita-berita yang saya sampaikan ini sudah dikonfirmasi mengenai ketidakbenarannya atau sudah dicap hoax oleh kompas.com dan juga liputan. Kemudian disinformasi dan juga hoax itu tidak memandang generasi. Mereka bisa menyerang generasi mana saja. Seperti yang kita ketahui, ada 4 generasi saat ini, yang mana generasi baby boomers, yang seperti nenek dan kakek kita. Kemudian ada generasi X, yakni orang tua kita. Kemudian generasi milenial, kakak-kakak kita, dan juga generasi Z, ini kita. Bagaimana disinformasi dan hoax bisa menyerang generasi baby boomers? Yang pertama, mereka merupakan digital immigrants, yang berarti mereka lahir terlebih dahulu daripada adanya teknologi. Jadi, karena mereka merupakan digital immigrants, tingkat literasi digital mereka masih sangat rendah karena belum minimnya edukasi. Kemudian, mereka lebih banyak menggunakan Facebook, yang dimana Facebook ini menyediakan ruang khusus untuk berdiskusi. Ini bisa memperburuk keadaan hoax karena bisa menjadi kompor dari kasus-kasus yang sudah memanas. Kemudian mereka juga mudah mempercayai berita dari kerabat-kerabat mereka tanpa adanya searching terlebih dahulu. Generasi X, siapa sih generasi X ini? Generasi X ini merupakan mereka yang sedang dalam proses adaptasi dengan teknologi. Mereka biasanya lebih menyukai topik yang sedang panas dibicarakan. Kemudian untuk tingkat literasinya sudah beragam daripada generasi baby boomers yang masih sangat rendah. Karena tingkat literasi yang belum merata, mereka jadinya kurang kritis dalam menyikapi berita yang diterima. Kemudian generasi milenial. Generasi ini lahir di tengah perkembangan teknologi. Sudah dipastikan bahwa generasi ini sangat akrab dengan yang namanya teknologi. Di mana mereka aktif dalam menggunakan media sosial daripada generasi-generasi sebelumnya. Kemudian akses berita lebih cepat mereka dapatkan, dan juga sayangnya tingkat literasi digital mereka juga masih rendah seperti generasi-generasi sebelumnya. Dan yang terakhir, di generasi kita cenderung ketergantungan terhadap media sosial yang menyebabkan kita FOMO. Udah sering mendengarkan teman-teman apa itu FOMO? Jadi FOMO itu merupakan singkatan dari Fear of Missing Out. Jadi yang artinya kita takut ketinggalan suatu tren, jadi kita harus terus mengikuti tren itu, baik itu tren itu baik ataupun buruk, kita tidak peduli, pokoknya tetap mengikuti. Kemudian kita juga masih kurang bisa membedakan berita yang asli dan yang palsu. Fakta menarik tentang Gen Z itu mereka memiliki kebiasaan multitasking dan juga gaya hidup digital yang mengutamakan kecepatan dan juga kemudahan. Oh, oke. Nah guys, sekarang kita masuk ke dampak dari disinformasi dan juga hoax itu sendiri. Nah, apa sih dampak-dampak yang diakibatkan oleh disinformasi dan hoax itu sendiri? Ternyata hoax dan disinformasi ini memiliki dampak yang sangat banyak, terutama di kalangan Indonesia. Jadi, untuk yang pertama ada dampak sosial dan politik, di mana terjadinya polarisasi dan perpecahan sosial, dan juga adanya rasa kebingungan dan keresahan publik, dan juga adanya penurunan kepercayaan terhadap pemerintah. Nah, jadi untuk contoh kasus yang ada pada dampak sosial dan politik ini, kita bisa lihat ya pada hoax pemilu tahun 2019, di mana di sana selama pemilu tahun 2019 ini terjadi lonjakan berita palsu dan narasi disinformasi yang diterima oleh para rakyat Indonesia tentang bagaimana informasi ini sengaja dirancang untuk memecah kepercayaan individualisme yang dimiliki oleh para masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke dampak yang kedua nih. Nah, apa sih
Nah, ya dampak yang kedua adalah dampak ekonomi. Kita bisa lihat ya, dampak ekonomi yang diakibatkan dari disinformasi dan hoax itu sendiri, yaitu adanya kerugian finansial dan juga gangguan pasar dan juga penipuan online. Nah, kita bisa tahu bahwasanya contoh-contoh dari hoax ini seperti penipuan online, kita bisa sering menerima informasi yang tidak benar melalui media sosial seperti TikTok, WhatsApp, Facebook, dan aplikasi sebagainya. Bagaimana mereka mengirimkan informasi tentang penjualan rumah, hadiah, dan lain sebagainya tentang dampak ekonomi ini. Nah, kita masuk ke dampak kesehatan ini. Nah, apa saja sih dampak kesehatan yang terjadi dalam disinformasi dan hoax ini yang disebarkan? Yaitu yang pertama, gangguan penanganan krisis kesehatan dan juga kepanikan dan ketidakpercayaan. Nah, dari gangguan penanganan krisis kesehatan ini kita tahu bahwa selama pandemi yang sudah kita lalui beberapa tahun yang lalu, yaitu COVID-19, ada 65% hoax yang beredar terkait dengan informasi medis palsu. Jadi ini mulai dari klaim obat mujarab hingga teori konspirasi vaksin. Nah, dari hal ini itu dapat menghambat upaya pemerintah dalam promosi vaksin yang asli dan juga kepanikan dan ketidakpercayaan, di mana hoax kesehatan masyarakat itu membuat masyarakat itu merasa menjadi takut dan juga enggan mengikuti anjuran medis yang asli karena mereka mengikuti berita dari yang tidak benar ataupun hoax dan disinformasi ini. Kita masuk ke dampak yang selanjutnya nih. Nah, dampak keamanan dan ketertiban. Jadi ada potensi konflik dan kerusuhan dan juga ancaman terhadap ketertiban umum. Di mana potensi konflik dan kerusuhan ini penyebaran hoax bersifat provokatif. Nah, ini dapat memicu konflik sosial dan kerusuhan. Kita ambil satu contoh di mana ada hoax video tentara Rusia tiba di Indonesia untuk membantu menyerang Malaysia. Nah, yang ternyata ini adalah suatu kunjungan militer Belanda yang berpotensi memicu sentimen nasionalisme sempit dan konflik antar negara. Nah, selanjutnya ancaman terhadap ketertiban umum, di mana kita bisa tahu ya yang sudah viral beberapa tahun yang lalu dan juga sekarang mengenai penculikan anak, di mana penculikan anak dan juga ada kriminalitas ini dapat menimbulkan kepanikan massal dan tindakan main hakim oleh beberapa pihak. Kita masuk ke dampak selanjutnya, yaitu dampak moral dan budaya, di mana pada dampak moral dan budaya ini berdampak menjadi kemerosotan moral dan budaya literasi, disinformasi dan disintegrasi sosial. Nah, di mana kemerosotan moral dan budaya literasi ini kita tahu bahwasannya masyarakat khususnya generasi muda seperti kita generasi Z itu menjadi permisif terhadap informasi palsu dan menurunkan budaya literasi yang kritis, di mana hal ini itu dapat membahayakan bagi individualis kita karena kita tahu jika kita tidak bisa menyaring informasi dengan bagus itu akan mengganggu peradaban di masa depan yang akan datang dan juga itu dapat menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Nah, jadi dampak yang terakhir dari dampak moral dan budaya ini adalah bias informasi dan juga disintegrasi sosial. Paket. Selanjutnya adalah terkait solusi cara pencegahan disinformasi dan hoax. Terkait solusi cara mencegah disinformasi dan hoax, yang pertama adalah dengan cara meningkatkan literasi digital dan media. Jadi meningkatkan literasi media dan digital ini sangat penting untuk mencegah terjadinya hoax dan disinformasi. Jadi dengan kita mempelajari cara literasi digital ini dapat membantu cara pola pikir yang kritis, kemudian dapat membantu kita untuk melatih keterampilan cara memverifikasi informasi. Kemudian literasi media. Jadi literasi media ini, peningkatan literasi media tersebut ini dapat membantu kita untuk mengetahui cara kerja media bagaimana, sehingga kita tidak hanya sekedar main sosial media atau ke situs-situs tertentu, kita juga tahu bagaimana pola-pola cara kerja media, sehingga kita dapat memverifikasi informasi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah pahami sumber informasi yang dapat dipercaya. Jadi ketika kita sedang
cari suatu informasi, kita bukan hanya sekedar membaca informasi, tetapi kita juga harus memahami bahwa apakah situs yang sudah kita baca tersebut situs terpercaya atau tidak. Misalkan kita ingin mengetahui informasi terkait pemilu, maka situs-situs terpercaya yang dapat kita cari seperti Kominfo atau TVRI atau situs-situs lembaga negara lainnya yang dapat kita cari terkait informasi pemilu tersebut. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, kenali ciri-ciri hoax dan disinformasi. Seperti yang kita ketahui, hoax itu adalah sesuatu yang dimanipulasi, yang disengaja disebarluaskan. Sedangkan disinformasi adalah sesuatu yang memang sudah salah adanya, tetapi tetap sengaja disebarluaskan. Maka dari itu kita juga harus tahu bagaimana ciri-cirinya, seperti situs-situs yang memang tidak kita ketahui asal-usulnya, situs-situs yang tidak terpercaya, atau yang menyampaikan suatu informasi yang tidak sesuai dengan fakta adanya. Kemudian cara mencegah yang terakhir adalah verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Jadi di dunia digital ini kita sangat marak dengan situasi-situasi di dunia digital ini. Jadi maka dari itu kita juga harus pintar-pintar untuk memverifikasi informasi tersebut. Kita juga dapat membandingkan informasi dari situs yang satu dengan situs yang lainnya, tetapi pada intinya kita harus memverifikasi dengan situs-situs yang terpercaya. Sekian terkait solusi dan mencegah. Selanjutnya adalah terkait penanggulangan disinformasi dan hoax di Indonesia. Jadi hoax dan informasi ini dapat mengancam keamanan negara Indonesia. Maka dari itu harus ada upaya bela negara. Yang pertama adalah penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau upaya pidana. Jadi dengan penanggulangan hukum pidana ini pasti berkaitan dengan hukum. Jadi ini akan menitik beratkan pada orang yang sudah menyebarkan informasi-informasi yang salah, sehingga dapat dilakukan tindakan hukum pidana. Nah, dengan adanya upaya penal ini juga dapat memberikan nggak apa-apa, tadi bisa dikat ya, lanjut dari yang sebelumnya. Jadi dengan adanya upaya penal ini dapat menanggulangi informasi-informasi tersebut. Teman-teman mau tahu nggak peran media dan jurnalis terhadap hoax dan disinformasi? Teman-teman, ini dia peran media dan jurnalis. Peran media dan jurnalis sebagai solusi untuk mencegah disinformasi dan hoax itu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan keterampilan verifikasi. Jurnalis harus memastikan informasi yang disampaikan telah diverifikasi baik dari sumber maupun fakta lapangan agar bebas. Yang kedua, menghindari penyebaran berita tanpa cek dan media wajib mengetahui etika jurnalistik dengan tidak menyebarkan berita sebelum dilakukannya cek dan cek. Yang ketiga, melakukan edukasi kepada masyarakat agar cerdas dalam menilai kebenaran informasi. Media berperan sebagai agen edukasi, mengajarkan masyarakat untuk mengenali hoax melalui dua cara, yaitu yang pertama cek fakta dan yang kedua literasi digital. Yang keempat, menegakkan kode etik dan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. Jadi media harus menyajikan berita secara adil dan berimbang tanpa unsur hoax untuk menjaga kepercayaan media sosial. Yang kelima, menggunakan media sebagai alat edukasi dan menyebar informasi yang benar serta menegakkan kepercayaan publik terhadap media online.